siang Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya atas nama Maria Yuyundiana Lalu dan teman saya Maria Stefani Jelita. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami dengan judul Masalah Kesehatan Mental pada Remaja Broken Home. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Fungsi keluarga ialah merawat, memelihara, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. Namun pada kenyataannya ada sebagian remaja yang hidup di dalam keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yakni keluarga yang mengalami perpecahan atau broken home. Broken home diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian. Remaja yang berasal dari broken home, kebanyakan kesehatan mentalnya terganggu sehingga dapat mempengaruhi masa depan dirinya sendiri sebagai individu dan berdampak pada keluarga hingga masyarakat. Contohnya perilaku-perilaku yang mengganggu ketentraman lingkungan seperti mabuk-mabukan, tawuran, balapan liar, dan sebagainya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana masalah kesehatan mental dalam mempengaruhi perkembangan emosional remaja yang berasal dari keluarga broken home. C. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan masalah kesehatan mental pada remaja dari keluarga broken home yang mempengaruhi perkembangan emosional mereka. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah kesehatan mental remaja yang broken home di perkotaan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi yang efektif, program pencegahan dan layanan dukungan yang tepat digunakan bagi remaja dalam menghadapi tentang kesehatan mental mereka. Bab 2 Kajian Pustaka. A. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu memfokus pada kesehatan mental pada remaja di Kota Kupang, khususnya di Naimata. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa remaja yang mengalami trauma psikologis memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Yang ke B, penjelasan konsep. Yang pertama, konsep psikologi. Remaja di perkotaan seringkali dihadapkan pada beragam pilihan dan tuntutan yang kompleks. Mereka sedang mencari jati diri mereka, mengeksplorasi nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup mereka. Yang kedua, konsep kekerasan. Konsep kekerasan dalam konteks kesehatan mental pada remaja mencakup situasi-situasi di mana mereka mengalami perlakuan kasar, pelecehan fisik atau emosional, atau ancaman kekerasan. C. Landasan teori. Yang pertama, teori perkembangan psikososial. Menurut teori ini, remaja berada pada tahapan perkembangan identitas versus peran yang berkaitan dengan pengembangan identitas diri. Jika remaja mengalami kesulitan dalam mengembangkan identitas yang sehat, maka dapat muncul masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan perilaku yang merugikan diri sendiri. Yang kedua, teori stres. Teori ini menyatakan bahwa stres yang dialami seorang dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap situasi yang dihadapi. Yang ketiga, teori sosial. Faktor-faktor sosial seperti tekanan teman sebaya, intimidasi atau bullying, isolasi sosial, dan perubahan lingkungan sosial dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental remaja di Kota Kupang atau di Naimata. Yang keempat, teori lingkungan. Faktor lingkungan fisik dan sosial di Kota Kupang seperti akses terbatas terhadap layanan kesehatan mental, stigmatisasi terhadap masalah kesehatan mental, dan kurangnya dukungan sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental pada remaja wilayah tersebut. Yang kelima, teori kesehatan mental pada WHO.
Menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu dapat mengatasi potensinya, dapat mengatasi stres yang normal dalam kehidupan, dapat bekerja serta produktif dan bermanfaat, serta dapat memberi kontribusi bagi masyarakat. Yang ke-D, kerangka berpikir. Yang pertama, faktor resiko. Masalah kesehatan mental pada remaja broken home dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan. Yang kedua, gejala gangguan kesehatan mental. Ada beberapa gejala serta gangguan pada kesehatan mental dari remaja broken home, diantaranya yaitu depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku. Yang ketiga, dampak. Yang pertama, gangguan hubungan sosial seperti isolasi sosial, konflik dengan teman sebaya, serta kurangnya dukungan sosial. Yang kedua, resiko perilaku berbahaya seperti pemakaian zat terlarang, perilaku seksual beresiko, kecanduan internet atau media sosial. Yang keempat, tindakan preventif dan intervensi. Yang pertama, penyuluhan dan edukasi tentang kesehatan mental kepada remaja, orang tua, dan tenaga pendidik. Yang kedua, penyediaan akses terhadap layanan kesehatan mental yang terjangkau dan berkualitas. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan penghapusan stigma terkait dengan masalah kesehatan mental. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana penelitian ini merupakan instruktur kunci, di mana metode kualitatif ini dapat menghasilkan data yang deskriptif berupa tulisan atau narasi. Penelitian ini dapat dilakukan dengan survei dan wawancara langsung di Naimata. B. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang, yaitu Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian yang dilakukan pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 10.30 sampai selesai. C. Subjek penelitian. Subjek dari penelitian kami ini adalah seorang remaja yang bernama Rafli yang mengalami gangguan mental yang berlokasi di Kota Kupang, tepatnya di Naimata, Kelurahan Maulafa, yang dipilih berdasarkan permasalahan pada tujuan penelitian yang kami ambil. Yang ke-D, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah survei dan wawancara. Kami mengumpulkan data secara langsung dari responden melalui survei, serta melakukan wawancara untuk memperoleh data yang relevan dan informasi kualitatif untuk penelitian kami. Yang ke-E, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik wawancara. Proses wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang mengalami gangguan kesehatan mental. Yang kedua, teknik pengamatan. Jenis teknik pengamatan untuk mencapai tujuan adalah pengamatan pasif, artinya kami sebagai peneliti hanya melihat atau mengamati saja. Yang ketiga, teknik simak mencatat. Selama kami melakukan wawancara, selain kami menyimak penjelasan yang disampaikan informan, kami juga mencatat informasi yang disampaikan. Yang ke-F, teknik analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dicatat, diubah dalam bentuk transkrip, kemudian dilakukan analisis isi untuk mengidentifikasi masalah gangguan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A. Gambaran umum lokasi penelitian. Naimata terletak di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lokasinya dapat diakses melalui Jalan Perintis Kemerdekaan di Kota Kupang. B. Karakteristik informan. Gambaran mengenai karakteristik informan dalam penelitian ini adalah seorang remaja yang berusia 19 tahun, memiliki gejala awal seperti perubahan suasana hati, kecemasan, dan perubahan perilaku yang drastis, serta memiliki trauma seperti kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. C. Hasil dan pembahasan.
Rafli adalah seorang remaja yang berusia 19 tahun yang berasal dari Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Dia adalah salah satu remaja korban perceraian orang tua yang membuat keadaan mental dan emosionalnya lumayan terganggu. Akibat gangguan mental inilah yang membuat Rafli untuk melakukan sesuatu yang bersifat menyimpang. Setelah kami melakukan wawancara, informasi yang kami peroleh dari Rafli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rafli merasa sedih karena kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, di mana kedua orang tuanya berpisah atau cerai. Karena dari masalah itu, membuat Rafli stres, gelisah, serta iri kepada teman-temannya yang keluarganya masih lengkap. Yang kedua, selain itu, Rafli juga pernah merasa ingin menyakiti atau berpikir untuk melukai dirinya sendiri, karena pada saat itu pikirannya sudah sangat buntu dan tekanan emosionalnya sangat tinggi. Karena menurutnya dengan cara melukai diri sendiri dapat membuat dirinya merasa lega. Yang ketiga, untuk mengurangi atau bahkan mengatasi perasaan sedih dan kesepian akibat situasi keluarganya, Rafli biasanya minum alkohol serta ke clubbing. Yang keempat, dalam menghadapi situasi keluarganya yang tidak harmonis ini, tentunya Rafli mendapatkan dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya, terlebih khusus dari anggota keluarga Rafli lainnya. Yang pasti di sini, keluarganya selalu memberikan arahan yang baik kepada Rafli, selalu menerima Rafli apa adanya, serta menyarankan Rafli agar tidak melakukan hal-hal atau tindakan yang membuat dirinya terluka. D. Implikasi sosiologi. Terdapat beberapa implikasi sosiologi kesehatan mental yang dialami oleh remaja dari keluarga broken home, yaitu yang pertama, stigma sosial. Stigma sosial ini dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja dari broken home, membuat mereka merasa malu, rendah diri, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Yang kedua, perubahan lingkungan. Perceraian atau perpisahan orang tua membuat mereka harus pindah rumah, berganti sekolah, atau meninggalkan lingkungan sosial yang sudah mereka kenal, sehingga keadaan ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan tidak stabil. Yang ketiga, konflik keluarga. Mereka mungkin merasa terjebak di antara orang tua yang saling bertentangan atau bahkan terlibat langsung dalam konflik tersebut. Yang keempat, penurunan kualitas hidup. Mereka mungkin mengalami tekanan psikologi yang tinggi, rendahnya rasa harga diri, depresi, kecemasan, dan masalah perilaku. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional, akademik, dan sosial mereka. Untuk mengatasi implikasi sosiologi kesehatan mental pada remaja yang berasal dari keluarga broken home, penting untuk memberikan dukungan yang tepat. Dukungan dari keluarga yang masih ada, teman sebaya, dan profesional kesehatan mental dapat membantu remaja menghadapi stres dan mengembangkan mekanisme kesadaran yang sehat. Bab 5 penutup. A. Kesimpulan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Fungsi keluarga ialah merawat, memelihara, melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. Namun, pada kenyataannya, ada sebagian anak dan remaja yang hidup di dalam keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yakni keluarga yang mengalami perpecahan atau broken home. Broken home dapat diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera, karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhirnya pada perceraian. Remaja yang berasal dari keluarga broken home cenderung menghadapi resiko yang lebih tinggi terhadap masalah kesehatan mental yang dibandingkan dengan remaja dari keluarga utuh. Remaja dengan latar belakang broken home lebih rentan mengalami depresi, kecemasan, perilaku agresif, penyalahgunaan zat, dan gangguan perilaku lainnya. Maka dari itu, pentingnya intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut
seperti melalui pendekatan yang melibatkan dukungan emosional, konseling mengenai kesehatan mental yang dapat membantu remaja menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Yang ke-B, saran. Perlu adanya komunikasi terbuka dengan cara mendorong remaja untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka. Jadilah pendengar yang baik dan berempati, dan hindari menghakimi atau mengkritik serta memberikan dukungan emosional kepada remaja dengan menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.